Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Halim Makki, salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran, dan saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Ekonomi Makro Syariah. Mata kuliah yang saya ampu berbobot 2 SKS, di mana mata kuliah tersebut memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa guna untuk memahami agama dan ekonomi, sejarah perkembangan ekonomi makro, faktor lahirnya ekonomi, dan sumber-sumber ekonomi yang kesemuanya berlandaskan maqasidus syariah. CPL Prodi Ekonomi Syariah sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat. Yang kedua, menguasai dasar-dasar ilmu ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, manajemen perbankan syariah, dan lembaga keuangan ekonomi syariah. Yang ketiga, menguasai konsep, teori, dan kerangka analisis kebijakan fiskal dan moneter berbasis ekonomi syariah dengan perkembangan konstruksi dan kualitatif dan kuantitatif. CPMK Ekonomi Makro Syariah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pemahaman dan kemampuan tentang konsep agama dan ekonomi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kemampuan tentang konsep ekonomi. Yang ketiga, memiliki pemahaman dan kemampuan tentang sejarah perkembangan ekonomi makro syariah. Metode yang digunakan adalah ceramah dan pemaparan di kelas, presentasi tugas makalah, diskusi kelompok, dan kesimpulan. Sedangkan waktu pembelajaran mata kuliah ekonomi makro syariah diampu dalam satu semester 16 kali tatap muka, diawali dengan kontrak perkuliahan, kemudian dilangsungkan dengan materi perkuliahan, serta dilakukan ujian tengah semester atau UTS, dan ditutup dengan UAS. Adapun bobot penilaian dari presensi kehadiran setiap tatap muka 5%, dengan total mencapai 70%, ditambah UTS 10% dan UAS 20%. Jumlah keseluruhan mencapai 100%. Materi yang disampaikan kepada mahasiswa diantaranya pengertian agama dan ekonomi, Islam sebagai sistem konsep hidup dan kehidupan ekonomi, perkembangan perekonomian Indonesia era global, konsep dan prinsip dasar makroekonomi syariah, kajian makroekonomi, uang dan dirham, perspektif ekonomi syariah. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mari kita saksikan
video pembelajaran di kelas. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh mahasiswi pertemuan perdana, kita akan membahas tentang materi ekonomi makro syariah, di mana materi ekonomi makro syariah ini membahas tentang kajian-kajian yang lebih umum, berbeda dengan ilmu ekonomi. Ini membahas tentang ekonomi yang sifatnya lebih umum. Materi pada siang hari ini kita akan membahas tentang agama dan ekonomi. Ada apa hubungan agama dan ekonomi? Pengertian agama dan ekonomi. Istilah agama diartikan dengan kepercayaan yang mendatangkan kehidupan yang mengatur dan tidak kacau serta dapat mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia. Agama tidak hanya mengatur tentang kehidupan beribadah saja, namun mengatur kepada kesejahteraan hidup manusia. Membahas tentang ekonomi. Yang kedua, agama jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini agar lebih teratur dan mendatangkan kesejahteraan dan kemaslahatan. Maksudnya apa? Agama jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia. Artinya di sini mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan. Artinya kesejahteraan itu memang harus dijaga oleh agama, dan kemaslahatannya itu. Kemaslahatan apa? Kemaslahatan yang meningkatkan perekonomian. Perekonomian itu manusia secara umum, bukan hanya golongan atau kelompok saja, tetapi kesejahteraan secara umum. Kemudian agama merupakan kebutuhan manusia paling esensial yang bersifat universal. Agama yang sifatnya yang dibutuhkan oleh manusia secara umum. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sistem atau aktivitas yang membahas tentang kebutuhan seseorang, kebutuhan manusia, yang membahas tentang produksi, distribusi, dan kegiatan-kegiatan manusia yang lainnya berkaitan dengan produksi atau berkaitan dengan ekonomi yang lain. Kemudian ilmu ekonomi itu membahas tentang kehidupan rumah tangga, namun bukan kepada belanja dan tabungan saja. Di ekonomi makro syariah ini tidak hanya cukup kepada pekerjaan rumah tangga dan tabungan rumah tangga saja, tetapi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang lebih luas. Bisa membahas dengan tingkat atau mempelajari berbagai tingkat pendidikan. Itu artinya bukan hanya kepada belanja rumah tangga saja. Pengertian ekonomi menurut para ahli ada dua. Yang pertama menurut Mankiw, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber yang selalu terbatas atau langka. Artinya
sumber daya itu dikelola oleh masyarakat, baik sumber daya yang berkaitan yang langka maupun sumber yang lainnya. Kita lanjut tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya membentuk sistem sosialisme dan negara sejahtera, namun membentuk sistem ekonomi Islami yang bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, posisi manusia terhadap kerja dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, masuk pada level makam tajrid, yaitu orang-orang yang posisinya tidak butuh terhadap pekerjaan. Artinya makamnya sudah tinggi, tidak butuh ke pekerjaan. Ada kalanya mereka terlalu kecil, kemudian mereka usianya terlalu lanjut, dan ada kalanya mereka sedang atau pekerjaannya sudah terpenuhi semuanya. Yang kedua, ada di level ikhtiar. Level ikhtiar ini orang-orang yang masih membutuhkan pekerjaan. Contoh seperti orang-orang yang mencari pekerjaan. Kenapa? Karena butuh makan, butuh fasilitas, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang etos kerja dalam Islam. Etos kerja dalam Islam ada 3. Yang pertama, takwa. Takwa, yang kedua ibadah, yang ketiga tauhid. Takwa dalam etos kerja itu sebagai bentuk mendaya gunakan seluruh potensi bumi menjadi sumber ekonomi. Kemudian tauhid menjadikan manifestasi keimanan, dan ibadah menjadikan pelaksana ekonomi berdasarkan trinitas tauhid, takwa, dan ibadah sebagai dogma etos kerja dalam Islam. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, disilahkan. Saya Bapak, bagaimana cara melaksanakan etos kerja? Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana cara melaksanakan etos kerja? Melaksanakan etos kerja itu dilaksanakan dengan cara sungguh-sungguh. Artinya apa yang dilakukan berkaitan dengan perekonomian itu dikonsep dengan baik, dengan sungguh-sungguh melaksanakannya, dipraktekkan. Kalau berkaitan dengan ekonomi Islam, dikonsep bagaimana melaksanakan etos kerja secara Islami, dilakukan dengan cara yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup perkuliahan di siang hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.